Halo, Pace Bene. Masih di Mea Culpa. Kutemukan satu berita tentang satu sosok. Siapa yang digambar ini? Namanya Jose Gregorio Hernandez. Dia seorang dokter, dia seorang ilmuwan, lulusan dari Paris, gagal menjadi calon pastor sebanyak 2 kali, tetapi seorang yang penuh kasih kepada pasien-pasiennya, dan dia akhirnya diangkat menjadi seorang calon santo, dan dia sudah diakui untuk menjadi seorang beato. Dia adalah Dr. Jose Gregorio Hernandez. Bagaimana kisahnya? Ternyata dia sudah pernah ditolak 2 kali untuk masuk menjadi seorang calon pastor. Dia masuk ke seminari tahun 1900-an awal dan akhirnya dia dikeluarkan 2 kali karena alasan yang sama. Apa itu? Alasan kesehatan. Dia punya masalah dengan kesehatan, lalu akhirnya dia menjadi seorang dokter. Dan ya, dia menjadi dokter yang penuh kasih. Oke, kita mau perkenalan lebih lanjut dengannya. Dia bernama Jose Gregorio Hernandez. Dia dikenal karena menyembuhkan banyak orang miskin dari sakit penyakit, dan dia memberikan pelayanan itu secara gratis, dan dia menghabiskan tahun-tahun dari akhir hidupnya untuk membantu orang-orang Venezuela menghadapi penyakit karena flu Spanyol tahun 1918. Oke, seperti tadi juga saya katakan, dia 2 kali gagal menjadi seorang calon pastor. Dan dia dikenal sebagai seorang figur yang bisa mempersatukan semua orang Venezuela tanpa memperhatikan rasnya apa, agamanya apa, dan orientasi politiknya apa. Begitu dikatakan oleh seorang pastor, Father Gerardino Baracini of the La Candelaria Church in Caracas, di salah satu gereja di Caracas. I'm sure that this will bring a spiritual rebirth to our country. Saya yakin, kata pastor ini, sosok Dr. Jose Gregorio Hernandez membawa kelahiran baru untuk jiwa-jiwa kepada orang-orang di seluruh negara di Venezuela karena perbuatan cintanya. Singkatnya, Hernandez lahir di satu kota di pegunungan Andes. Tetapi kemudian dia berangkat dari sana untuk studi obat kesehatan, begitu ya. Setelah tamat dari sekolah obat-obatan tahun 1888, Hernandez received a scholarship. Dia mendapat beasiswa untuk studi di Paris. Dan dia mengambil spesialisasi bakteriologi dan anatomi patologis. Saya kurang mengerti bidang ini, tetapi anatomi soal bagian tubuh saya pikir, bakteriologi tentang bakteri. And upon returning to Venezuela, setelah kembali ke Venezuela, dia menjadi seorang guru dosen di satu universitas dan mendirikan laboratorium bakteri yang pertama di Venezuela. Tetapi dia tetap bekerja juga dengan mengunjungi orang-orang sakit di rumah masing-masing sebagai dokter umum. Dan sekarang ini karena sudah menjadi teladan, para mahasiswa-mahasiswa di bidang kesehatan mempelajari hidupnya dan era di mana dia berkarya. Dia seorang ilmuwan yang sangat luar biasa, kata seorang dokter, Leopoldo Briceño, pimpinan dari Akademi Kesehatan di Venezuela. Dan dia juga seorang yang humanis, katanya. Dan dia dikenal sebagai Hernandez was also deeply religious. Dia pernah membuat perjalanan ke Italia, dan pada kesempatan itulah dia ingin masuk ke seminari tahun 1909 dan 1913. Hernandez meninggal di Caracas tahun 1919. Dia ditabrak oleh mobil ketika dia mau keluar dari rumah pasien yang dia kunjungi. Dan setelah berita meninggalnya dokter ini tersiar, ribuan orang memberikan doa kepadanya untuk kesehatan, untuk dirinya. Ketika dia dalam keadaan sakit, ribuan orang mendoakannya karena sedemikian populer. Lalu dia biasanya ditampilkan dengan tampilan dengan pakaian yang hitam dan memakai topi, dan itu menjadi ciri khas dari tampilannya.
Memang dibutuhkan mukjizat untuk bisa menerima seseorang itu pada tahap beatifikasi untuk dijadikan beato. Dan ada dokumentasi yang sangat sedikit, tetapi pernah dicatat bahwa pada tahun 2017 yang lalu ada seorang perempuan yang tertembak kepalanya karena satu perampokan, dan jaringan otaknya dikatakan rusak. Maka ada kemungkinan bahwa anak gadis ini akan tidak bisa bicara atau tidak bisa juga berjalan. Tetapi akhirnya dia sembuh beberapa minggu kemudian, setelah orang tua dari anak gadis ini berdoa bersama dengan jiwa roh dari Dr. Hernandez ini. Lupa saya namanya terus. Jose Gregorio Hernandez. Oke, saya pikir ada satu teladan baik bahwa ada orang yang dokter ya, memberikan pelayanan gratis bagi orang yang membutuhkan. Apakah kita dengan profesi kita masing-masing pernah mencoba seperti ini? Begitu ya. Kita sebagai guru misalnya mengumpulkan anak-anak untuk belajar gratis. Entah sebagai pedagang kadang memberikan jualan kita secara gratis kepada orang yang benar-benar tidak bisa membeli. Ini satu pertanyaan reflektif untuk kita semua yang mendengarkan berita tentang Dr. Beato. Akan dibeatifikasi atau sudah beato, tetapi sudah di-approved, diterima untuk dibeatifikasi. Dialah Dr. Jose Gregorio Hernandez. Pace e bene.